Halo guys, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang tema rekonstruksi dan pembangunan pasca konflik di Aceh. Halo, perkenalkan nama saya Muizzatun Askuliah dengan NIM 2302100151. Hai guys, perkenalkan saya Yulia Manana Nasution dengan NIM 2302163. Halo, perkenalkan saya Nur Fadia dengan NIM 2302100075. Hai, perkenalkan saya Tian Bayu Sembiring dengan NIM 2302178. Proses pemulihan Aceh pasca konflik dan bencana merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari rehabilitasi fisik, rekonstruksi ekonomi, dan pemulihan sosial lainnya. Pemerintah dan berbagai pihak internasional bekerjasama untuk membangun kembali Aceh yang hancur akibat bencana dan konflik. Proses ini mencakup pembangunan kembali infrastruktur, memulihkan sektor ekonomi, serta upaya untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan dimulai dari rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah meluncurkan berbagai program-program untuk memulihkan sektor-sektor yang terdampak, mulai dari perikanan, peternakan, dan pertanian, dan pariwisata. Pemerintah juga memberikan otonomi khusus kepada Aceh, dengan harapan pemerintah Aceh dapat mengelola sendiri sumber daya alamnya dan diharapkan untuk bisa meningkatkan perekonomian secara cepat di Aceh. Nah, proses selanjutnya yaitu pemulihan sosial dan psikologis. Setelah musibah besar terjadi, banyak orang mengalami trauma, kehilangan keluarga, dan kesedihan yang mendalam. Untuk itu, pemerintah dan organisasi sosial membantu masyarakat Aceh dengan cara yang pertama, melakukan layanan konseling dan dukungan emosional yang bertujuan untuk membantu mereka menghadapi rasa trauma dan kembali untuk bangkit. Yang selanjutnya, pelajaran dan tantangan. Dari peristiwa besar ini, Aceh mendapat banyak pelajaran berharga, tapi juga harus menghadapi berbagai tantangan. Pelajaran pentingnya yaitu kita belajar bahwa pentingnya siap siaga sebelum bencana dan pentingnya cepat tanggap saat bencana itu terjadi. Tantangan nyatanya yaitu koordinasi yang rumit, banyaknya pihak yang terlibat, dan luka lama dari konflik menjadi hambatan dalam proses pemulihan. Kesadaran baru. Kini masyarakat dan pemerintah lebih sadar akan pentingnya mitigasi dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Proses yang terakhir yaitu peran masyarakat. Pemulihan Aceh tidak akan berhasil tanpa peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kekuatan sosial juga sangat penting dengan memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Masyarakat Aceh mampu bangkit lebih cepat dan saling menguatkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Pengertiannya itu sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau lembaga internasional maupun organisasi masyarakat sipil yang diarahkan untuk menciptakan perdamaian lembaga sosial, politik, dan juga untuk nanti perekonomian stabilitas kehidupan masyarakat. Terciptanya harmoni sosial, keadilan, serta mengurangi konflik di masa mendatang. Nah, di sini ada beberapa komponen utama yang dilakukan dalam hal ini. Yang pertama, penguatan institusi demokrasi dan supremasi hukum. Di dalam hal ini, demokrasi itu harus kuat dan transparan, termasuk peradilan independen, lembaga anti korupsi, dan sistem pemilu yang adil agar memberikan rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Negara yang memiliki supremasi hukum yang kuat akan lebih mudah untuk memecahkan masalah konflik dan ketidakstabilan tersebut. Yang kedua, itu ada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor konflik, yang dimana program pembangunan itu harus menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong perekonomian masyarakat, serta memberikan pendidikan dan kesehatan yang merata dan mengembangkan perekonomian lokal di daerah yang terinfeksi konflik. Baik, selanjutnya poin yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur yang berlanjutan dan keadil. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan teknologi harus merata dan tidak memicu kecemburuan sosial antar daerah. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan komunitas, membuka peluang ekonomi baru,
mengurangi ketimbangan antar wilayah. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik. Program pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti kelompok anak muda dan masyarakat yang adat. Dengan diberikan ruang berpartisipasi, masyarakat akan merasa memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas dan perdamaian. Selanjutnya, yang kelima, pencegahan konflik secara referensi. Medikasme, desisi dini potensi konflik, responsif secara berdamai perlu dibangun melalui kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga internasional. Membangun mediasi dialog, mediasi dan musyawarah sangat penting dalam proses jangka panjang. Mengutamakan ketahanan sosial dan lingkungan. Ketahanan sosial mencakup ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana sosial maupun alam. Lingkungan yang sehat dan lestari juga merupakan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan hidup masyarakat, mencegah konflik akibat perebutan sumber daya alam. Atau program interaksi Aceh di Indonesia tahun 2005. Setelah konflik sejarah selama lebih dari 30 tahun, Aceh memasuki fase rekonstruksi dan reintegrasi. Program pembangunan diarahkan 3 hal, yaitu pembangunan infrastruktur dalam layanan publik di wilayah bekas konflik. Yang kedua, pendampingan ekonomi bagi keluarga konflik. Pembentukan badan reintegrasi dan rekonstruksi secara program pendidikan berdamaian. Sekian pembahasan dari kelompok kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.